Candlestick ini misalkan merah besar, nanti candlestick selanjutnya itu kecil, dia berwarna hijau dan 1000% profit. Hijau ini Pak, kecil dia berbentuk warna hijaunya. Halo everyone, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Alwi di channel Altrader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Langsung saya jawab, kemarin ada yang tanya, kenapa Altrader? Namanya kan Ali Komar, channel Ali Komar. Kenapa jadi channel Altrader? Dulu sebelum namanya saya ganti jadi Ali Komar, dulu namanya itu Altrader. Ya gitu ya. Jadi saya terbiasa dengan opening itu, ya udah channel Altrader gitu guys. Oke. Gimana ya? Kita mau bahas teknik ini, teknik itu agak kurang karena saya mendapatkan hates gitu Pak di grup ya, di grup Facebook. Itu channel itu banyak kali tekniknya, jadi nggak konsisten dia itu nggak bener, jatuhnya gambling. Kayak gini Pak. Kalau kita bahas SNR terus, itu kurang, nggak ada hiburan kan. Kalau kita bahas SNR terus-terusan, itu mati kata kita Pak. Kita mau bahas apa? Nggak bisa. Kita bahas SNR terus nggak bisa. Nah kali ini saya akan coba bahas sebenarnya trading itu nggak susah. Yang penting caranya. Kita nggak ngomong win ya. Kita nggak ngomong win. Berbedakan win sama profit. Jadi kalau profit itu keuntungan bahasa Indonesianya. Kayaknya orang semua tahu ya. Kalau win itu kan kita open posisi buy dia hijau naik kan. Open posisi atas dia ke atas, ataupun kita kalau dimanapun tradingnya kita open buy dia naik kita cuan, itu win. Kalau profit 3 kali kita open posisi 1 loss itu masih profit Pak. Nah jadi bedakan, yang penting saldonya naik. Oke, saya akan bahaskan yang paling gampang, se-easy peasy, bukan bermaksud mengajarkan, tapi kali ini saya mau mempersembahkan kalau memang trade itu nggak susah, yang penting cara. Untuk dapatkan 100.000 saya sudah sering bilang, untuk mendapatkan 100.000 kita sambil main futsal pun bisa Pak. Saya akan kasih tahu caranya. Oke, kita udah masuk ke bagian videonya. Oke, kita udah masuk ke bagian videonya. Di sini kita coba perlahan-lahan saya jelaskan. Di market Asia Composite Index, market manapun, yang penting indeks. Kali ini kita bahas itu, bedakan ya. Tolong viewer saya itu smart sedikit. Jadi bedakan. Kalau lagi bahas ini, berarti ini jangan sampai komen nanti. Kenapa di mata uang nggak bisa? Memang nggak bisa. Dia kan semua itu ada porosnya Pak. Oke. Jadi kayak gini. Ada, coba ya. Kita saldo kita sekarang 3.400.000. Oke. Saya cari dalam 15 menit 100.000 saya cari deh. Kita open posisi katakan lemah-lemah kita 30.000 ya. Lemah-lemah kita 30.000. Ini kita karena trennya naik kita open posisi buy 3 menit. Misalkan. Ini misalkan ditanya dalam rangka apa Bang open posisi? Dalam rangka trennya sedang naik, dia belum pernah menembus support. Jadi kayak gini. Ini dia ada support. Belum ada yang namanya support ditembus. Belum ada support ditembus. Oke. Belum ada support ditembus. Maka saya memperbanyakkan untuk open posisi sell. Ini tanpa mikir saya open posisi. Tanpa mikir sedikit pun saya open posisi. Yang penting kita apa? Yang penting kita profit. Yang penting kita profit. Bukan win. Kita nggak ngomong win sekarang. Kita ngomong profit. Atau put book kayak gini ya. Saya udah bedakan kan tadi kan. Kalau begitu kita open posisi, misalkan ini kita open posisi, dapat kita. Itu win memang. Itu win memang. Itu profit memang. Tapi profit itu bahasanya itu keuntungan. Jadi saldo kita mulai tadi sekitar 3.435.000. Nanti akan naik ke 3,5 juta itu kita udah untung. Belum tentu win semua. Kayak gitu. Bedakan itu. Itu harus bedakan. Kita open posisi buy kayak gini. Ya kan, ada satu trik kemarin saya kasihkan untuk open posisinya itu, kalau udah mengerti arah trennya kemana, kita bisa open posisi campaign balik arah dengan short time bisa. Contoh kita tadi open posisi buy panjang aja, kita open posisi buy, apalagi di market USD itu lebih mudah lagi, kita follow trend pun posisi kita buy, ternyata supportnya ditembus, kayak gitulah ya bahasanya, supportnya ditembus. Apakah kita akan mempertahankan open posisi buy tadi? Tidak, kalau kita menemukan teknik baru atau strategi baru ke depannya dan langsung segera teknik baru, apa namanya,
arahnya, contoh kita open posisi buy, ternyata pembalikan arah ataupun terjadi pembaruan dari strategi itu terjadi, kita langsung kompensasi pembalikan arah dong. Masa kita lihat kayak gitu aja? Oke lah, kita lihat kayak gitu aja. Next time-nya kita apakah open posisi yang sama seperti analisa tadi? Tidak. Orang awam pun tidak akan open posisi seperti itu. Ini kita open posisi buy. Ternyata trennya turun, menembus dari support. Apakah Anda akan open posisi buy lagi? Kalau Anda akan open posisi buy lagi karena mengingat mentor Anda pernah bilang, open posisilah kompensasi. Kompensasilah searah. Tolol itu namanya. Aduh, astagfirullahaladzim, dari emosi. Maksudnya, nggak selamanya open posisi itu searah. Tidak. Maka diperlukan analisa. Ataupun sisi kasarnya. Ini ada support. Ini bahasa paling sederhana saya berikan. Ada support. Kita tahu di Arab kita belajar pun kalau support ditembus, pembalikan arah udah mulai segera terjadi. Ya kan? Kita ingat mentor kita bilang itu, kompensasilah searah. Memang benar, cuman bedakan letaknya di mana. Kalau letaknya di A, gunakan A. Kalau letaknya udah jadi B, masa gunakan A? Gunakan B dong. Contoh kayak gini, turun dia, turun. Ini otomatis basi semua tren yang tadi naik. Apakah Anda akan open posisi buy lagi karena mengingat kompensasi aja? Tidak. Apakah bisa kompensasi? Bisa kompensasinya. Cuman kompensasinya sampai level 6. Kalau kita balik arah langsung, kan analisa baru kan? Nggak pakai analisa lama. Karena analisa lama udah usang. Karena trennya udah basi. Ini tren basi nih. Yang tadi naik gara-gara supportnya tembus. Udah basi trennya nih. Apakah kita masih menggunakan analisa yang basi? Jangan. Kayak gitu. Oke, lanjut. Saya akan memberikan contoh yang paling dekat. Kita akan carikan marketnya ya. Contoh yang paling dekat maksudnya contoh yang paling mudah dimengerti lagi. Kita akan cari marketnya. Coba, wait ya, kita carikan marketnya perlahan-lahan ya. Nah ini kayaknya bisa ini. Hampir bisa. Tapi kita simpan aja market ini. Mungkin next kita akan open position dengan market ini, Euro Composite Index ECI. Oke, itu ada support di sana. Kita simpan, kita ganti, kita lihat lain supaya lebih cepat pembahasannya. Muncul pertanyaan, apakah bisa bang kalau tren sedang naik kita open posisi buy terus-terusan? Bisa. Bisa, kalau memang candlestick-nya nggak boleh kecil-kecil, sumbu di atasnya nggak boleh mulai memanjang, ya. Terus supportnya tidak ada yang ditembus. Kalau supportnya udah ada yang ditembus itu jangan lagi. Itu jangan kekeh lah dengan hal yang kurang gitu Pak. Bahasa kasarnya lebih mudah dimengerti. Jangan kekeh dengan hal yang bodoh. Itu aja lah. Oke, ini kita cari simple nih, ya kan? Kita cari simple. Ini sembari saya praktekkan yang apa yang udah saya bilang. Ini kita open posisi setengah jiwa, kita open posisi. Kalau di bawah lebih bagus lagi tadi ya. Kita open posisi setengah jiwa, trennya sedang naik banget kayak gini, kita open posisi. Bisa nggak? Bisa aja. Walaupun kurang rekomendasi, tapi at least bisa lah. Ngerti nggak maksud saya sih? Maksud saya itu yang kelihatan di mata aja. Jangan memperkirakan, ini kayaknya ini akan terjadi, ini nanti terjadi ini. Jangan kayak gitu. Untuk cari hal yang mudah, jangan kayak gitu. Saya akan cari yang dekat ya dengan pembahasan kita ya. Nah, ada ciri-ciri pembalikan arah. Kita menunggu satu konfirmasi. Ternyata konfirmasinya itu nggak jadi, guys. Kita tunggu lagi. Nah, ini kebiasaan ini. Ini pengalaman ya. Kalau kayak gini cerita, kita nggak bisa untuk open posisi sell. Belum bisa karena ada koreksi. Itu butuh pengalaman. Kayak gitu butuh pengalaman. Nggak ada itu. Instan nggak ada. Nah, pengalaman kita kurang nih. Pengalaman kita itu misalkan salah di sini. Apakah kita akan kekeh dengan pengalaman kita? Market nggak kenal kita, Pak. Market nggak kenal kita. Biasanya kalau di pengalaman mengatakan kalau support begitu ditembus dengan candlestick besar, dia tidak boleh melanjutkan lagi. Jarang terjadi. Bukan nggak boleh, itu memang haram ya, enggak.
Tapi jarang terjadi kalau itu pengalaman namanya Pak. Itu dapat pengalaman. Ini support. Ada satu candlestick yang tembusnya itu besar banget nih pemirsa. Itu jarang terjadinya untuk candlestick itu langsung turun jeblek ke atas, jarang. Bukan nggak ada tapi jarang. Misalkan ini ada bisa jadi, tapi jarang terjadi kayak gitu. Itu namanya pengalaman. Tapi kalau Anda bilang saya gambler, tendang kepalamu nak. Oke, kita dapat ya. Di sini ada satu kemungkinan, dua kemungkinan enggak, satu kemungkinan dia akan koreksi dulu sementara, nanti baru dia akan turun karena supportnya udah ditembus. Itu analisanya. Oke, nggak percaya kenapa dia naik dulu sementara? Coba kita satu pasang indikator. Indikator yang paling mudah aja deh, RSI. Astagfirullahaladzim, di sini RSI. Oh ini dia. Settingannya 10 tetap. Nah, kenapa dia di sini naik? Karena dia udah berada di titik ini. Di titik garis hijau. Maka dia harus koreksi sementara, nanti dia akan turun kembali. Saya pengen sekali saya kasih contoh yang tadi saya bilang. Jadi kita udah loss nih, gagal. Kita jangan melanjutkan yang gagal tadi. Bentar ya, saya cari. Di sini sebenarnya saya bisa untuk open posisi buy. Di sini selesai ini saya bisa open posisi buy dan saya jamin 1000% profit. Di setelah candlestick ini, kalau candlesticknya itu besar sedikit, nanti candlestick hijaunya kecil setengah badannya warna hijau. Enggak, maksudnya candlestick ini misalkan merah besar, nanti candlestick selanjutnya itu kecil dia berwarna hijau dan 1000% profit. Saya berani jamin itu. Tapi saya tidak mau open posisi di sini karena saya mau menjelaskan sesuatu sama Anda. Karena ini cuma 3 kali open posisi. Sepertinya nampaknya dia udah hampir selesai dari si koreksi yang cuil tadi kayak gitu. Ya, koreksi ini. Sepertinya dia mau selesai, kita mau open posisi sell. Contoh, kita open posisi buy. Katakan open posisi buy saya misalkan ini dia jadi doji, kita profit. Katakan open posisi buy saya itu di sini, di awal ya, katakan ya. Open posisi buy saya di awal. Katakan aja kayak gitu. Open posisi buy saya itu di awal, katakan. Jangan di bawah, jangan hitung dia itu di bawah, tapi di atas. Ya, open posisi buy saya itu di atas. Oke? Dan loss. Ya, anggap aja kayak gitulah, anggap aja kayak gitu. Oke? Nah, lihat nanti apa yang saya buat. Nah, katakan open posisi buy saya itu di situ ya, bukan yang di bawah. Kalau di bawah profit, yang di atas. Katakan aja ini open posisi loss. Oke? Katakan aja ini open posisi loss. Apa yang saya buat? Apakah saya akan kompensasi buy? Nggak mungkin open posisi kompensasi buy. Kenapa? Karena analisanya dia itu belum pernah ada dia itu menembus ataupun membuat kayak gini lah bahasanya. Dia itu koreksi. Kalau dia untuk naik dia harus kayak gini. Kayak gini, menembus ini sekali lagi. Itu boleh naik valid. Tapi kalau kayak gini, dia masih bermain di area ini, nggak boleh dia naik, Pak. Nggak boleh. Lihat cara kompensasinya. Kalau saya tadi open posisi di sini, saya profit. Hijau ini, Pak. Kecil dia berbentuk warna hijaunya. Oke. Kita coba pindah market di market tadi ya. Di sini saya open posisi sell. Karena candlestick ini nanti dia akan turun. Misalkan pun tidak di sini, di next candle satunya lagi, itu dia akan terjadi candlestick sell. Misalkan pun ini enggak mungkin. Nggak mungkin. Karena analisa kita itu udah memperhatikan dari tadi. Maksud saya itu yang kayak tadi, Pak. Jadi kita itu udah gagal dengan satu, jangan apa ya, jangan disambung kegagalan tadi, jangan ditambah bahasa kasarnya itu, jangan ditambah taruhan dengan kegagalan, jangan. Analisa baru dong. Gagal kita itu gara-gara analisa kita udah lain, marketnya udah minta lain, marketnya itu nggak kenal sama kita, nggak kayak itu maksudnya. Tapi itu semoga penonton saya itu smart.
Jadi kayak gini Pak maksudnya. Kalau terjadi masalah di bagian ini, kita selesaikan dengan cara kayak gini. Kalau terjadi masalah di bagian kayak gini, kita selesaikan dengan kayak gini. Jangan cuma satu, dua-dua masalah kita hantam sama. Contoh, terjadi kita loss dengan cara yang kayak gitu, dia tren basi ataupun segala macam yang mengakibatkan open posisi kita itu salah gara-gara misanalisa di konfirmasi. Contoh tadi di sini deh contohnya. Kita di sini open posisi buy. Katakan ya, ternyata trennya itu malah turun dan ini basi, right? Maka kita jangan open posisi ini. Yang kita harapkan dia tembus kan di area support kan. Kita harapkan kayak gini. Kita harapkan dia, ini support nih, open posisi buy kita. Ternyata enggak, misalkan supportnya itu ditembus. Apakah kita akan open posisi dengan analisa kita yang salah? Jangan, langsung balik analisa lagi, kayak gitu maksudnya. Ini juga sama, sesuai dengan apa yang saya bilang. Dia nggak boleh dia naik, dia itu harus turun. Kalau dia naik pun dia harus menembus dari si ini, menembus dari ini. Kayak gitu. Kalau kau bilang aku gambler, tendang kepala. Kesel aku dibilang kayak gitu Pak. Udah tua aku trading di sini, capek aku belajar. Kau bilang aku tebak-tebakan kan? Astagfirullahaladzim. Kita nggak boleh ngomong kasar. Bye bye.